Kalau saya melihat dari, sisi, sentimen ya, adapun juga penguatan IHSG pada hari ini lebih dipengaruhi oleh, faktor eksternal terlebih dahulu ya ketika, market memang sangat mengapresiasi ya, misalkan berkaitan dengan berbagai kinerja, data fundamental makroekonomi berupa data PMI manufacture yang memang, rata-rata kalau di negara maju itu sudah mengalami, ekspansif gitu ya, dari sebelumnya telah mengalami kontraksi. Jadi ketika penerapan, lockdown sudah mulai dibatasi, maka dari itu juga segala aktivitas perekonomian khususnya di bidang manufaktur pun juga jasa ya, itu pun juga mulai menunjukkan, tren yang positif begitu ya. Kemudian juga, di sisi lain, kalau kita melihat dari, faktor, domestik misalnya, adapun juga para pelaku pasar juga, sangat, mengapresiasi ya ketika, World Bank menaikkan, status Indonesia dari, lower middle income country menjadi upper middle income country begitu. Ini juga merupakan suatu hal yang patut kita syukuri sehingga membuat dari kinerja pergerakan ISG pada hari ini pun juga mengalami apresiasi begitu, Mas. Baik, kemudian kalau kita berbicara mengenai sentimen lain meskipun ada peningkatan kelas ke Mhm. upper middle income country, kita juga masih terbayang-bayang nih Mas mengenai dampak rekor lanjutan laporan kasus COVID-19 di Indonesia. Perlukah Mhm. kita mengindahkan ini atau mungkin pasar sudah terprice in meskipun ada rekor laporan kasus baru? Iya, memang kalau kita akui bahwasannya, para pelaku pasar juga, mencermati ya berkaitan dengan dinamika, peningkatan, kasus, pandemi COVID-19. Sebenarnya hal tersebut berlaku dalam skala mondial, dalam skala global begitu ya, karena, kita melihat juga, tren dari kenaikan kasus pun juga menunjukkan eksponensial, sehingga juga memang ada juga kekhawatiran bagi para pelaku pasar mengenai adanya potensi terjadinya COVID-19 second wave begitu ya. Tapi juga para pelaku pasar juga, tentunya, mencermati bagaimana, langkah kebijakan dari, berbagai government dalam rangka memitigasi resiko tersebut ya. Misalkan juga ada beberapa negara, perekonomian maju yang melakukan, lockdown terbatas begitu ya pada wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan, pandemi Covid begitu ya, misalkan di perbatasan antara US dan Meksiko begitu. Itu pun juga merupakan salah satu upaya agar supaya hal tersebut tidak menimbulkan, peningkatan eksponensial yang berkelanjutan. Dan juga di sisi lain juga para pelaku pasar, juga tentu berharap bahwasannya program stimulus yang dijalankan oleh berbagai government di seluruh dunia itu pun juga, bisa tepat sasaran, baik itu dari, stimulus moneter, stimulus keuangan maupun juga stimulus, fiskal begitu ya. Karena kan memang kan juga selama ini kan, ada juga yang beranggapan bahwasannya, stimulus tersebut masih tingkat penyerapannya pun juga masih, belum optimal. Jadi kita fokus ke depan adalah pengoptimalan, dari stimulus tersebut begitu ya. Sehingga Baik. dengan adanya optimalisasi dan ini bisa memberikan katalis positif ke depannya begitu.